Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirangkaikan dengan ta'lim rutin pada setiap malam Rabu, yang sama-sama dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tersisa sekitar 4 ayat lagi dari surah Al-Hujurat. Kita insyaallah berusaha untuk menyelesaikan. Kalau bisa kita selesaikan malam ini, kita selesaikan malam ini. Tapi saya berjanji insyaallah, pun kalau tidak selesai malam ini, paling lambat dengan izin Allah pekan depan kita insyaallah sudah menyelesaikan daripada surah Al-Hujurat. Saya bacakan secara umum ayat yang tersisa dari surah ini, dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang terakhir, ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Inna Allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Ternyata tersisa 3 ayat lagi dari ayat yang ke-16. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Katakanlah Muhammad kepada mereka, apakah kalian akan mengajar Allah dengan agama kalian? Perhatikan redaksinya baik-baik. Apakah kalian akan mengajar Allah? Mau mengajar Allah dengan agama kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ini adalah merupakan jawaban ketika orang-orang yang tadinya sudah
merasa imannya sudah kuat. Ingat yang lalu perbedaan antara iman dan Islam dan persamaannya antara iman dan Islam. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalian yang mau mengajarkan Allah tentang agama kalian, padahal Allah itu mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-17. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu Muhammad dengan keislaman mereka. Mereka merasa berjasa kepadamu Muhammad dengan keislaman mereka, atau dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Mereka merasa memiliki jasa terhadap engkau Muhammad. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan pada mereka, janganlah kalian merasa berjasa terhadap saya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, islamakum, dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum. Akan tetapi Allah lah yang menganugerahkan kepada kalian an hadakum lil iman, di mana Allah memberikan petunjuk pada kalian untuk beriman. In kuntum shadiqin, jika kalian ini termasuk orang-orang yang benar. Ayat yang terakhir, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang gaib, baik di langit maupun di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Jamaah sekalian, saya mencoba pada malam ini untuk membacakan penjelasan ayat ini dan berusaha untuk tidak berpanjang lebar, terlalu banyak komentar, untuk supaya selesai pembahasan pada surah Al-Hujurat ini. Pertama, ayat yang ke-16. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Apakah kalian mau mengajarkan kepada Allah tentang agama kalian, padahal Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi yang diterangkan dalam ayat ini adalah wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bagaimana penjelasannya? Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit, atau apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Penjelasannya di sini dikatakan wa hadza syaminun lil asya'i kulliha, dan ini menyeluruh terhadap segala sesuatu. Maksudnya pengetahuan Allah itu menyeluruh tanpa kecuali
terhadap segala sesuatu. Allati min jumlatiha ma fil qulubi minal imani wal kufrani wal birri wal fujur. Dan di antara yang Allah Maha mengetahui itu apa yang ada di dalam hati-hati kita. Kalau memang ada keimanan, Allah Maha tahu bahwa keimanan itu ada di dalam hati kita. Sebagaimana kalau seandainya dalam hati kita ada kekufuran, maka Allah Maha mengetahui kekufuran yang ada dalam diri kita. Allah Maha mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada pada kita, sebagaimana Allah Maha mengetahui keburukan-keburukan yang ada pada kita. Jadi keimanan dan kekufuran, kebaikan dan keburukan itu dimulai dari hati. Sesuatu yang tidak nampak dalam pandangan makhluk. Maka Allah ingin memulai menjelaskan tentang luasnya maha pengetahuannya, di mana ia mengetahui apa yang terbetik dalam hati setiap hambanya. Berapa jumlah hambanya, berapa jumlah umat manusia yang ada di atas permukaan bumi ini, semuanya Allah tahu secara detail apa yang dikandung daripada jiwa dan hati-hati kita. Fa innahu ta'ala ya'lamu dzalika kullahu wa yujazi 'alaihi in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuannya yang sempurna itu mengetahui segala sesuatu yang muncul dari kita. Kemudian wa yujazi 'alaihi, dan pasti Allah akan memberikan balasan pada setiap apa yang muncul dari kita, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau kebaikan yang muncul dari kita, maka pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarr, dan demikian ketika keburukan yang ada pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas dengan keburukan. Saya kasih tambahan, pernah saya jelaskan di sini kalau tidak salah, akhir daripada surah Al-Baqarah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia memperoleh apa yang telah dia usahakan dari setiap kebaikan, dan memperoleh keburukan dari setiap keburukan yang dia lakukan. Tayyib, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kalau laha itu berkaitan dengan pahala, kalau 'alaiha itu berkaitan dengan dosa, maka Allah bilang laha ma kasabat, baginya ganjaran setiap kebaikan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya, begitu arti letter leknya. Maksudnya hukumannya adalah keburukan ketika dia melakukan keburukan. Tapi kasabat dengan iktasabat sebenarnya bertemu pada 3 huruf. Baik kasabah maupun iktasabah bertemu pada 3 huruf dasar, yaitu huruf kaf, huruf sin, huruf ba.
Kalau kita baca kasabat, ada 3 huruf ini dalam kata kasabat. Kaf, sin, ba. Mudah. Demikian pula pada iktasabat, di situ ada 3 huruf ini. Hanya redaksinya yang berbeda. Kasabat dan iktasabat. Ada huruf kaf, kemudian ada huruf sin, iktasa, kemudian ada huruf ba. Tapi apa perbedaan kasabat dengan iktasabat? Apa perbedaan kasabat dengan iktasabat? Sama-sama adalah sebuah perbuatan. Dua-duanya adalah perbuatan. Akan tetapi ada bedanya. Kalau kasabat itu perbuatan yang dimulai dari niat sampai perbuatan lahiriah, itu namanya kasabat. Jadi mulai dari niat itu sudah terhitung. Sementara wa 'alaiha maktasabat, iktasabat itu tidak memasukkan niat, tapi nanti dikerjakan baru dikatakan iktasabat. Apa yang bisa kita pahami dalam ayat ini jemaah sekalian? Menunjukkan bahwasanya kalau kita meniatkan kebaikan, baru kita niatkan, itu sudah dicatat 1 pahala. Apatah lagi kalau sudah dikerjakan. Maka itu adalah makna daripada kasabat. Dan Allah janji laha ma kasabat. Jadi setiap niat-niat kita yang baik ini, andaikan pun kita tidak kerjakan, tapi ada keinginan yang kuat, hanya karena ada halangan-halangan, ada faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bisa melakukannya, maka itu laha ma kasabat. Adapun wa 'alaiha maktasabat, maka andaikan seseorang itu telah meniatkan kejahatan, keburukan, namun dia mengurungkan dirinya untuk tidak jadi melakukan itu, tapi dengan syarat karena kesadarannya. Ya, karena kesadarannya dia menyadari, oh ternyata tidak boleh. Ya, oh ternyata ini tidak boleh. Dia sudah niat untuk melakukan keburukan itu. Contohnya dia berniat untuk curang. Wah, ternyata curang itu diancam dengan neraka waib. Iya. Tahu ayatnya Pak? Apa ancamannya bagi orang yang curang? Surah Al-Mutaffifin. Allah bilang wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang curang. Jadi ada neraka jahim, ada neraka jahannam, ada neraka yang wail. Ya, ada neraka wail. Yang andaikan pun seseorang berenang dari tepian ke tepian, itu tidak akan pernah sampai. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu apabila dia menimbang untuk dirinya, dia minta dipenuhi timbangan itu atau takaran itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, maka dia merugikan orang lain. Dalam ayat ini disebutkan satu contoh kasus kecurangan saja. Kecurangan apa itu jamaah sekalian? Kecurangan yang sepele sebenarnya, yaitu kecurangan dalam hal ketika kita bertransaksi. Ini menyinggung penjual dan pembeli. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun, apabila dia menimbang untuk dirinya minta dipenuhi. Ini mengisyaratkan kepada pembeli. Pembeli itu selalu maunya dipenuhi timbangan. Iya, bahkan kalau perlu lebih. Iya. Tapi sebaliknya wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila dia menimbang untuk orang lain, maka
mereka merugikan orang lain. Ini mungkin menyinggung kepada penjual yang ketika dia menimbang, dia menjual kepada orang lain, dia merugikan orang lain. Tapi kalau untuk dirinya, dia berusaha untuk sepenuh-penuhnya. Nah, kita lihat ayat ini jamaah sekalian. Allah berbicara tentang kecurangan dalam salah satu bentuk muamalah. Dalam salah satu bentuk muamalah. Iya. Sekarang, apakah kecurangan yang ditekankan dalam ayat ini hanya dalam muamalah yang sangat pribadi ini, yang mungkin merugikan 1-2 orang kalau saya sebagai seorang penjual, beberapa pelanggan saya, atau dia memasukkan seluruh bentuk-bentuk kecurangan? Maka dengarkan satu kaidah yang kita pelajari dalam salah satu disiplin ilmu, namanya ilmu usulul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh itu ada namanya qiyasul aula, analogi yang bermakna lebih besar. Contohnya saya antar dulu. Di dalam Al-Quran Allah bilang kepada kita para anak, wala taqul lahum uffin. Janganlah engkau mengatakan perkataan yang menyinggung perasaan orang tuamu dengan sekadar mengatakan iya, atau dengan suara yang agak tinggi intonasinya sedikit. Iya. Kenapa Pak? Iya. Dia bilang begitu sama paknya. Kenapa mami bapak? Iya. Atau dia tiba-tiba, kenapa Ki Pak? Bapaknya dikasih begitu. Kenapa Ki Mak? Iya. Tapi apa yang mau kita sampaikan? Allah bilang, jangan kau menyakiti hati orang tuamu, mulai daripada yang paling minimal, yaitu dengan segera mengatakan atau yang semacamnya. Nah, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang mengatakan jangan kau pukul orang tuamu, jangan kau usir orang tuamu. Tidak ada, Pak. Inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu menyebutkan yang kecil untuk memasukkan yang lebih besar. Maksudnya kalau perkataan saja itu diharamkan di dalam agama ini, maka tentu yang lebih besar daripada itu lebih diharamkan. Maka demikian pula dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin. Kalau saja contoh kasusnya kita dilarang untuk curang dalam contoh transaksi, padahal cuma merugikan antara sesama kita, 1-2 orang saja, maka curang yang lebih besar itu artinya lebih besar lagi dosanya. Dan coba bayangkan jemaah sekalian, gara-gara curang saja dalam timbangan ini Allah ancam dan mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah orang-orang yang curang tadi itu dalam hal apa, Pak? Dalam hal timbangan, dalam masalah yang sangat kecil, ya kan? Masalah sepele ini. Sampai Allah mengatakan, apakah orang yang melakukan kecurangan dalam salah satu bentuk muamalah ini mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan pada hari yang agung? Apakah orang yang melakukan kecurangan itu mengira tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan pada hari-hari yang biasa, tapi Allah sifati itu dengan hari yang sangat agung. Hari yang sangat agung. Yang mana yang sangat agung itu? Maliki yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan itu. Di mana kalau Allah, karena Allah yang memiliki dan menguasai hari pembalasan itu, maka akhirnya hari itu hari yang spesial, hari yang agung. Tidak ada yang dapat mengintervensi Allah sedikit pun pada hari itu. Dialah yang menetapkan segala sesuatu pada hari itu. Dikatakan dalam penjelasan ayat ini, Maliki yaumiddin, ternyata ketika manusia akan menghadapi
ya keputusan Allah, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan antara yang pernah berkuasa di dunia dengan seorang budak hamba sahaya. Tidak ada bedanya, Pak. Iya. Kalau di dunia kan biar bagaimana kita tahu, oh ini orang hamba sahaya, orang miskin, orang tidak punya apa-apa. Iya. Dengan seorang yang punya kekuasaan, dengan seorang yang punya kedudukan, pasti kita bisa membedakannya. Ya, dari fasilitasnya saja, wah tidak mungkin ini orang biasa-biasa. Ya. Dari penampilan saya, oh berarti ini kasihan orang miskin, orang tidak punya apa-apa. Tapi saking agungnya dan besarnya hari pada hari itu, sakralnya hari pada itu, coba baca akhir-akhir surah An-Naba. Ya. Pada hari itu malaikat itu disuruh bersop-sop, disuruh berbaris, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Malaikat yang dalam keseharian itu gampang berkomunikasi dengan Allah, menerima apalagi ini Allah, apa perintahmu ya Allah, apa instruksimu ya Allah. Tapi pada hari liyaumin azim itu tidak satupun malaikat yang berani berbicara, karena Allah menampakkan kemahakuasaannya pada hari itu. Allah akan memberikan balasan pada hari itu sesuai apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia, terutama karena berkaitan dengan persoalan yang disebutkan dalam Al-Mutaffifin itu. Apa sebenarnya motif utamanya Allah membangkitkan mereka pada hari itu? Apa motifnya Allah membangkitkan pada hari itu? Liyaumin azim, untuk sebuah hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia bangkit langsung dipertemukan dengan Rabbul Alamin. Jadi biasanya itu dihadapi oleh malaikat, Pak. Dihadapi oleh malaikat. Malaikat yang bertanya padanya. Iya, seperti umpamanya malaikat penjaga neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi untuk kasus ini Allah ternyata menghadapi secara langsung. Dan disebutkan bahwasanya tanpa ada yang menemani dan tanpa ada yang menerjemahkan, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sekarang kalau saja dalam contoh kasus kecurangan yang sifatnya sepele ini, Pak, ya, itu Allah mengancam untuk membangkitkannya pada hari yang agung dan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, ada enggak di dalam Al-Qur'an, ada enggak di dalam hadis yang menyebutkan tentang curang pemilu? Tidak ada, Pak. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis. Tapi disitulah kehebatan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada namanya qiyasul aula. Kalau yang kecil saja itu dilarang, kalau yang kecil saja itu dihisab, maka lebih-lebih yang besar. Nah, begitu cara kita memahami Al-Qur'an. Contoh, dalam Al-Qur'an Allah bilang wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Jadi tidak mengatakan jangan engkau melakukan zina, tapi jangan engkau mendekati zina. Artinya apa, Pak? Sekedar mendekati saja itu sudah berdosa, apalagi melakukan. Iya. Sekedar mendekati saja apalagi melakukan. Nah, kata-kata jangan mendekati ini akan memasukkan segala sarana yang menyebabkan orang berpikir untuk melakukan perbuatan yang sangat nista ini.
Tidak ada dalil yang mengatakan jangan menonton film porno, tidak ada. Ya, jangan melihat yang bisa merangsang syahwat, tidak ada. Iya. Tapi Quran cuma mengatakan jangan mendekati zina. Nah, secara kenyataan ketika orang melihat yang seperti itu, pastilah akan bangkit syahwatnya dan pasti akan berpikir kepada yang negatif. Maka Al-Quran cuma menyebutkan sederhana, la taqrabu, jangan mendekati, tapi seluruhnya akan memasukkan. Jangan baca buku-buku novel ya, yang menggambarkan tentang syahwat, yang membuat kita mau berpikir tentang perbuatan tersebut. Ini yang diistilahkan dalam salah satu disiplin ilmu, namanya al-qiyasul aula. Artinya kalau saja yang kecil itu dilarang, maka lebih-lebih lagi yang besar. Contoh yang lain lagi saya tambahkan, Pak. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian benar-benar kalian akan ditanya tentang setiap nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan di bumi. Apa contoh kasusnya? Sering saya ulang kayaknya di sini. Salah satu di antara contoh kita memahami ayat ini, itu ada sahabat Ibnu Umar. Ya, dia minum air, ya, air sejuk, air es lah kira-kira. Di musim dingin, di musim panas. Di musim panas. Iya. Nah, ketika dia minum air segelas itu, mungkin dia urut dadanya itu, Pak. Dan akhirnya, Masya Allah, kayak seperti kira-kira kalau kita berbuka itu, kita minum itu, Masya Allah, Masya Allah. Nabi lihat sahabatnya ini begitu puas meneguk air itu. Nabi bacakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Benar-benar Allah akan bertanya kepada kalian tentang setiap nikmat yang Allah anugerahkan pada kalian. Artinya air dingin yang kau minum itu, yang menghilangkan rasa haus mudahana kamu, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang air segelas, air gelas. Berapa ringnya air gelas, Pak? Kalau dibeli satu-satu beli 1.000 di warung. Tapi kalau kita beli satu dos, itu mungkin cuma 500. Iya. 500 perak, 500 rupiah. Iya. Kira-kira kalau kita naik motor, Pak, naik motor, tiba-tiba ya kita lari 70, tiba-tiba jatuh uang 500 rupiah. Pas dipanakukan. Apa kita kembali? Biar 500 saja. Ya. Kecuali kalau uang 100.000 ya masih kembali kita tentunya toh. Tapi kalau 500, maksudnya begitu tidak adanya harganya itu segelas air, tapi Nabi bacakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka bagaimana cara memahami ayat itu? Kalau yang kecil-kecil saja ditanyakan, maka tentu yang lebih besar, yang lebih bernilai, yang lebih mahal pasti tidak lolos, pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah beberapa contoh kita sebutkan tadi tentang masalah kecurangan itu betul-betul menjadi penyebab Allah akan membangkitkan seseorang ditanyai tentang persoalan itu dan secara umum pelanggaran-pelanggarannya. Nabi SAW mengatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak bergerak antrian seseorang pada hari kiamat itu terkecuali dia ditanya tentang beberapa persoalan. Jadi sebelum antrian jauh ini akan ditanya tentang beberapa persoalan. Yang pertama pertanggungjawabannya tentang umurnya. Ya, tentang umurnya secara umum. Ya. Apalagi kalau dia pejabat, penguasa, berapa periode kau? Ya,
menduduki jabatan itu dan apa saja engkau lakukan dengan rakyat dan orang banyak. Iya. Tentang umurnya. Kemudian tentang masa mudanya. Kenapa masa muda ditanyakan? Padahal bukankah masa muda itu sudah masuk bagian daripada umur? Itu karena masa muda adalah masa umur yang spesial, yang di situ kenikmatan lebih besar. Di situ kenikmatan lebih besar. Ya. Kalau orang masih muda-muda Pak, ya mau kemana saja, ya bisa. Ya. Mau makan apa saja, tidak pikir kolesterol, tidak pikir bagaimana tekanan darah. Disitulah masa emas. Makanya pertanggungjawabannya ya besar. Makanya pertanggungjawabannya besar. Maka kalau kita tidak mau pertanggungjawabkan itu masa muda Pak, jangan kita pernah muda. Ya, jangan kita pernah muda. Nah, bapak-bapak di sini, ya. Tidak ada di antara kita di sini yang tidak pernah melewati Pak. Karena kalau sudah 50-60 pasti pernah melewati itu masa-masa itu Pak. Iya. Saya juga kadang-kadang kalau buka-buka berkas kuliah fotoku di SMA ku, ternyata gagah juga saya waktu SMA dulu ini ya. Masya Allah. Saya bandingkan ketika saya bercermin, sudah putih ini, Masya Allah. Maka teringat dengan hadis Nabi, wa an syababihi fi ma'ablah. Tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa? Wahai anak muda, ya, remaja-remaja, anak-anakku ini semuanya, ya, insya Allah kalian yang menjadi ahlul Quran ini, mudah-mudahan insya Allah pertanggungjawaban kalian itu sudah ringan-ringan, karena Anda akan mengatakan, ya Allah, sekian tahun kesian ini saya Quran terus saya baca, Quran terus saya jadikan sebagai teman dalam hidup ini. Kemudian wa an ilmihi ma da'amila bihi. Tentang ilmunya dia amalkan untuk apa ilmunya itu. Ya. Jadi kadang-kadang orang punya ilmu, Pak. Mestinya ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang semakin bertambah ilmunya, bukan bertambah dekat kepada Allah, malah semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu keterangan dikatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'adan. Siapa yang bertambah ilmunya, ilmu apa saja? Ilmu agama kah? Ilmu dunia kah? Tapi tidak bertambah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini orang-orang yang berilmu tentang latar belakang agama. Ya. Yang dia paham kenapa dia melakukan hal yang seperti itu. Betulkah karena apa yang dia pelajari dulu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, atau karena dia sudah masuk angin? Ya, ada istilahnya orang Padang, dia sudah masuk angin. Karena disogokkah, karena diapakah? Ya. Ada itu seorang calon pemimpin datangi rumahnya Pak Kiai. Iya, Pak Kiai. Ya. Ini sudah dekat-dekat pemilu begini, ya. Kenapa toh nggak itu amplopnya jatuh, akhirnya kelihatan itu di shootingan itu. Akhirnya viral itu. Viral lagi, Pak. Iya. Jadi apakah orang-orang ini betul menjatuhkan pilihannya itu? Betul-betul karena berdasarkan ilmunya? Kalau berdasarkan ilmunya, berdasarkan keyakinannya, maka insya Allah semua kita ini akan bertanggung jawab dengan ilmu kita. Tapi kalau ada sesuatu yang dia tahu lebih daripada itu, tapi hanya karena dia sudah memilih daripada dunia itu, maka Allah Maha tahu tentang apa yang ada dalam hati kita. Termasuk cara kita berbicara, termasuk cara kita mempengaruhi orang lain. Iya. Saya sudah berapa kali di sini, ya, selalu nyinggung-nyinggung tentang ya dekat-dekat pemilihan umum Pilpres, ya. Dan pastilah saya sebagai manusia biasa, pasti juga saya punya kecenderungan, pasti saya juga punya pilihan, ya.
Dan jamaah pasti tahu, oh berarti Ustadz ini ditahu pilihannya. Sudah. Iya, tidak ada lagi yang bisa mengatakan apa kira-kira ini pilihan. Sudah pasti tahu, Pak. Iya. Sekarang saya mengarahkan jamaah ke situ sebenarnya apakah karena berdasarkan ilmu yang saya pahami atau memang ada yang transferkan saya uang. Ada yang mengiming-iming saya. Iya, Ustadz, paling tidak ya jadi menteri nanti kalau saya menang. Ada kira-kira yang seperti itu. Saya tidak punya background yang seperti itu, tidak punya penampilan yang seperti itu. Yang saya jadikan sebagai niat dan nawaitu saya, inilah salah satu di antara bentuk kontribusi saya terhadap perjuangan agama Islam. Ya, tidak ada yang lain. Maka kalaupun istilahnya kita menjatuhkan pilihan itu memang berdasarkan keyakinan, dan namanya keyakinan itu tidak bisa main-main, Pak. Maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan perkara kita. Tapi kalau kita melakukan pilihan itu sebenarnya kita tahu bahwa ini yang lebih maslahat, si fulan yang lebih maslahat. Ingat tadi, wallahu ya'lamu mas-samawati wa fil ardh. Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sampai Allah mengetahui tentang niat kita. Mengapa kita mendukung ini? Mengapa kita meninggalkan ini? Allah Maha tahu itu semuanya. Nah, kalau berdasarkan apa yang kita pelajari selama ini, ya, saya condong memilih ini, Ustadz, karena memang saya belajar ayat, belajar hadis. Oh ya, saya menemukan seperti ini. Maka andaikan pun saya berbeda dengan orang itu, tapi juga memang berdasarkan sebuah keyakinan, maka inilah namanya ijtihad. Ini namanya ijtihad. Orang yang berijtihad itu mendapatkan pahala dapat 2 kalau dia benar, dan tetap mendapatkan 1 ketika dia salah karena dia berijtihad. Tapi yang jadi masalah, kalau dia tidak berijtihad, sesungguhnya di dalam hatinya dia tahu kenapa dia melenceng, tidak mendukung paslon yang memberikan kemaslahatan. Allah Maha tahu itu semuanya, Pak. Inilah yang penting untuk kita pahami, bahwa ternyata tidak ada satu kebijakan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini terkecuali akan kita minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau paku yang kita pakai untuk mencoblos itu, atau tangan yang kita pakai untuk mencoblos itu, maka tangan ini akan ikut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah sekalian, di samping kita meniatkan yang baik, yang kedua juga kita berusaha untuk tetap dan tepat dalam setiap amalan-amalan kita. Berniat ikhlas saja tidak cukup, akan tetapi kita harus memadukan antara niat yang ikhlas kemudian perbuatan yang benar. Saya kasih contoh, Pak, sebelum saya tutup. Umpamanya kita ini berniat untuk ikhlas dalam mendirikan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya. Maka kita ini sholat lillahi ta'ala. Tapi di samping kita sholat, kita juga berusaha untuk menuntut ilmu bagaimana tata cara sholat yang sunnah. Jadi tidak mungkin saya katakan, ya saya ini ikhlas sholat subuh 3 rakaat. Tidak mungkin, Pak. Yang penting kan saya sudah ikhlas. Iya. Biarkan saja lebih 3 rakaat. Karena niat kita ini penting. Itu belum cukup. Ya. Di samping niat kita yang ikhlas, kita juga disuruh untuk belajar agar amalan kita itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka sholat yang benar, sholat subuh yang benar, sholat subuh yang diterima insya Allah adalah yang didasari dengan keikhlasan, kemudian yang diikuti dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula juga kita ini harus bertanya, ya, apalagi dekat-dekat pemilu seperti ini, Pak. Ya, kita harus bertanya kepada orang-orang yang tidak punya kepentingan, ya, kepada orang-orang yang tidak punya kepentingan, dan kita bisa tahu itu, Pak. Kita bisa tahu. Iya, umpamanya saja, ya, walaupun ini, ya, bagi sebagian orang tidak, ya, menerimanya, ya, umpamanya ini sudah ada ijtima ulama, ya, yang bukan satu organisasi, hampir seluruh latar belakang ormas Islam itu sudah berkumpul di situ
mengatakan bahwa pilihlah nomor 1. Kenapa Pak? Karena saya tidak tahu masih ada ke pengajian sampai tanggal 14 Februari, jadi ku bilang memang sekarang Pak. Iya, ku bilang memang sekarang. Barusannya ini memang saya terang-terangan tidak ada yang ku simpan-simpan Pak. Iya, insya Allah kita doakan kemenangan itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cocok nih Pak, saya bilang nomor 1, kita bilang amin. Insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan, dan kita betul-betul hanya karena ingin membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kepentingan apa-apa sedikit pun ya di dalamnya. Demikian, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.